Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Yano Adi Tricayono di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Oke, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Hari ini saya bersama pohon anting putri ya. Nah, jadi pohon anting putri ini sudah kayaknya dua kali saya bikinkan videonya atau bikinkan kontennya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan memproses ulang ya. Nah, jadi di bagian sini, di bagian yang masih ngelos-ngelosan ini kita biarkan. Nah, sekarang ini tujuannya kita untuk menata akar atau kasih spasi akar. Nah, akarnya coba teman-teman perhatikan, akarnya seperti ini ya. Untuk akarnya perlu ada yang dikurangi bagian-bagian tertentu. Contohnya di bagian seperti ini kan sebenarnya tarikan dari batangnya itu kan cembungnya itu kan ke sini ya. Cembungnya itu ke sini. Nah, ini bagian ini adalah bagian yang cekung. Jadi ini alangkah baiknya kita hilangkan akarnya yang kecil seperti ini agar nanti kesannya itu dia itu nambi ya atau belimbing ya teman-teman ya. Kalau ada pohon fikus itu belimbing, jadi biar akarnya itu enggak terlalu banyak terus kecil-kecil seperti ini. Nanti kita pilihin saja ya teman-teman ya. Nah, jadi anting putri ini berbatang banyak, terus kemudian dia itu apa ya, konsepnya itu adalah memang berbatang banyak atau klam ya. Terus kemudian untuk tingginya, bentar saya ambilkan meterannya. Tingginya nanti kemungkinan sekitar 50 ya teman-teman ya. Nah, jadi sekitar 50 untuk lingkar batangnya itu sekitar 40 ya kalau nggak salah, kemarin sudah saya ukur. Nah, ini teman-teman lingkar batang ya sini. Nah, ini 40 lebih ya teman-teman ya. Ini 40-nya di sini. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian untuk di bagian ini, bagian akarnya kita proses terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan untuk bagian atasnya. Nah, ini akarnya teman-teman mungkin bisa lihat di video-video saya sebelumnya juga sama, tekniknya juga sama seperti ini. Kita program akar terlebih dahulu. Nah, akar yang seperti ini kita pilih aja. Terus kemudian untuk akar yang seperti ini kita biarkan. Nah, kita cukup menggunakan pahat ya. Jadi kalau misalkan akarnya contohnya yang nyempil seperti ini, atau dia itu enggak ada jalurnya dari tarikan sini, itu kita hilangkan. Tujuannya ini nanti agar akarnya itu bisa berkembang bagus ya, untuk akar-akar yang kita perlukan. Contohnya di bagian sini itu kan ada tarian dari batangnya. Ini biar bisa berkembang bagus. Terus kayak ini juga nanti biar bisa berkembang bagus. Nanti kalau udah besar nanti kita potong segini, nanti nyabang dua. Seperti itu. Jadi kita bikin tahapan juga untuk akarnya. Bagian sini juga ada akarnya. Ini kita pilihin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya untuk atasnya ini tinggal memproses aja untuk kematangan. Cuma bagian-bagian yang perlu kita las ya kita las. Terus kemudian di bagian bawah ini saya rasa ini kurang enak ya. Jadi kita program sekalian sembari kita nunggu di bagian atas itu juga matang. Nah, di bagian sini kita spasi. Kenapa kok nggak dibiarkan aja akarnya banyak seperti ini? Kalau akarnya banyak seperti ini, otomatis dia nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Kecil semua dan dia itu nggak ada ruang untuk berkembang lagi. Jadi untuk akarnya itu harus kita kasih ruang antara ini dan ini. Ini kan yang kita pakai kan yang ini dan ini. Nah, ini di tengah-tengah seperti ini. Ini kita hilangkan aja nggak apa-apa. Nanti ini akan besar, kemudian akan juga lebih natural, lebih enak ya dilihat.
Terus kemudian di bagian belakang ya, di bagian belakang seperti tadi yang saya bilang, bagian yang nggak ada tarikan dari atas, maksudnya nggak ada tarikan itu yang tadi saya bilang, dia itu nggak ada blimbingan yang cembung seperti ini. Jadi dia itu masuknya ke dalam itu kita hilangkan aja akarnya. Dan ini satu pangkal ya teman-teman ya, makanya saya berani untuk melakukan penjarangan karena ini nyambung semua, ini satu pangkal. Kalau ini gabungan mungkin saya nggak berani untuk seperti ini, karena kalau gabungan itu kan berakar sendiri-sendiri ya, jadi nggak berani seperti ini. Terus di bagian sini ini kan akarnya masih kurang rapi, ini kita hilangkan bagian yang sini. Intinya untuk program akar itu teman-teman bisa lakukan di rumah untuk apa ya, yang penting akar itu enggak terlalu rame ya teman-teman ya, jadi simple aja, sama seperti percabangan, simple aja tapi untuk proporsinya timbang, terus juga untuk pecahannya saling mengisi gitu ya, menurut saya seperti itu. Jadi kalau akarnya terlalu banyak dia juga nggak bisa berkembang dengan bagus, dia akan kecil-kecil tapi banyak seperti itu. Tapi kalau kita jarangi nanti dia akan tumbuhnya itu akan apa ya, istilahnya itu besar gagah gitu, tapi untuk mengisi kekosongan itu dari pecahan-pecahan akarnya. Nah untuk perakaran mungkin dari tampak luar seperti ini ya teman-teman ya, tapi ini nanti kita cabut terlebih dahulu atau kita angkat terlebih dahulu, nanti kita pindahkan di dalam bak yang lebih besar ya untuk pengembangan akar, sekaligus kita mengembangkan di bagian atas yang masih ngelos. Nah di bagian sini mungkin di dalam-dalam itu masih ada akar-akar yang contohnya akar-akar yang nunjang gitu, nanti kita kasih tatakan. Oke langsung saja ya teman-teman ya, jadi kita angkat terlebih dahulu. Nah ini baknya sudah saya siapkan, jadi baknya adalah bak plastik seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bak plastik ini bisa kita isi dengan media, itu sudah saya kasih untuk penyaring atau penahan medianya. Ini langsung saja kita masukkan medianya ya teman-teman ya. Jadi medianya saya cukup menggunakan pasir malang. Nah, jadi medianya untuk anting putri saya cuma menggunakan pasir malang saja ya teman-teman ya. Jadi di sini cocoknya cukup menggunakan pasir malang, dan tak lupa
sebelum kita tanam kembali untuk anting putrinya, jadi kita kasih pupuk dekastar dulu ya. Nah, ini pupuknya sudah saya tambahkan untuk dekastarnya, jadi tinggal kita diamkan terlebih dahulu ya. Maksudnya kita nunggu untuk programnya. Sekarang tinggal kita lakukan program waktu kita diangkat. Nah, sekarang sudah saya angkat ya teman-teman ya. Jadi untuk bawahnya seperti ini. Nah, ini udah bersih untuk akar yang di bagian bawah. Tinggal kita lakukan pembersihan bagian-bagian yang serabut-serabut kecil seperti ini. Jadi serabut kecil seperti ini kita bersihkan, tujuannya nanti biar dia fokusnya lari ke calon kaki yang belum proporsi atau belum imbang dengan batangnya ya. Jadi untuk bagian bawah ini kalau kita biarkan nanti akan dia itu menjadi pesaing ya. Jadi dia itu menjadi pesaing, akarnya banyak dan dia nggak nampak di permukaan media, jadi nggak bisa di bagian sini nggak akan lama untuk pembesarannya. Jadi di bagian yang tidak terlihat seperti ini kita hilangkan, atau yang di bagian bawah seperti ini kita hilangkan. Nah, di sini ada akar besar teman-teman, ini ada akar besar, ini kita hilangkan karena ini nggak nampak ya, nggak kelihatan. Nah, di bagian sini kan dia nyempil gini ya teman-teman ya. Jadi ini kita hilangkan saja karena dia untuk kesejajaran akar dari sini ini dia paling nggak sejajar. Ini kita potong saja biar nanti yang lainnya itu besar ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah ada spasinya ya. Jadi akarnya lebih natural.
Nah, di bagian bawah sudah ya teman-teman ya. Jadi untuk programnya seperti ini. Mungkin teman-teman memang nggak harus sama, untuk bahan juga nggak sama, tapi untuk dasarnya kita program akar itu seperti ini, agar tujuannya agar di bagian sini itu ada jalur-jalur yang kita perlukan. Jadi seperti kita membentuk gerak dasar juga ya. Nah, terus kemudian langsung kita tanam di ini ya teman-teman ya, di dalam wadah. Ini sudah saya kasih tatakannya cuma menggunakan kantong kresek ya. Kantong kresek itu tujuannya biar akarnya yang tunggang itu nggak nembus ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita taruh di bagian sini seperti ini. Terus kemudian kita tata, untuk akarnya kita tata agar dia nggak ada akar yang nekuk. Kalau ada akar yang nekuk nanti dominan nekuk gitu, kurang enak dilihat ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi setelah seperti ini kita langsung tambahkan media di atasnya. Nah, medianya saya cuma menggunakan pasir malang aja ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jika menemukan hal yang sama, mungkin anting putrinya rewel atau gimana kuning gitu, mending teman-teman ganti media dengan pasir malang. Terus kemudian untuk pupuknya cuma menggunakan Dekastar atau Osmocote itu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk sementara hasilnya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk akarnya sudah saya program. Terus kemudian di bagian atas ini, di bagian sini ya, di bagian sini ini nanti kan ada ujung sendiri, ini biarkan besar terlebih dahulu sembari kita apa ya, nunggu akarnya itu
gede. Terus kemudian di bagian sini, di bagian ujungnya ini yang saya los-los ini otomatis berarti bagian yang belum imbang ya. Terus kemudian ini kan nanti ada 2 mahkota. Nah ini mahkota yang pertama, jadi mahkota utamanya di bagian sini. Ini tujuannya saya tinggikan terlebih dahulu, nanti kalau udah besar nanti ini mahkota ini lebih tinggi, di bagian sini lebih tinggi. Ini mahkota utama tujuan saya. Terus ini mahkota kedua. Nah terus kemudian biar ada ini ya teman-teman ya, jadi biar ada istilahnya untuk mahkota pemimpin dan mahkota bawahnya itu ada, biar enggak sejajar. Nanti kalau saya potong di sini otomatis kan mahkotanya sejajar rata sama dengan ini ya, jadi untuk pemimpinnya kurang jelas. Jadi ini untuk mempertegas saja, ini kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau udah los, istilahnya sudah proporsi lebih tinggi daripada ini, untuk besarnya juga mumpuni, jadi kita nanti bikin mahkota di sini seperti itu. Terus untuk akarnya sudah ini ya, udah lumayan ya, untuk akarnya udah lumayan. Terus cuma itu aja ya teman-teman ya untuk PR-nya. Jadi kita nunggu bagian yang kita los seperti itu. Nah inspirasi saya ini inspirasi tapi juga nggak bisa persis untuk pohon itu. Jadi inspirasi saya adalah pohon ini yang ada di pameran ya teman-teman ya. Nah itu tadi adalah foto dari inspirasi pohon ini. Mudah-mudahan nanti walaupun nggak bisa sama persis, walaupun lebih bagus itu, tapi mudah-mudahan ini nggak, istilahnya hampir mirip lah seperti itu. Untuk konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita perlu inspirasi juga. Jadi mungkin untuk video hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.